Allah atau hablum minan nas. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu adalah sangat dekat dengan orang-orang yang muhsin. Alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu diaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mohon maaf pada beberapa waktu lalu kita sempat libur karena satu dan lain hal. Kita melanjutkan dari majelis rutin kita yang mudah-mudahan insyaallah menambah wawasan ilmu agama kita yang bermanfaat. Yang kita berharap ilmu tersebut ada nilai barokah dan manfaatnya baik untuk kita, keluarga kita, orang-orang sekitar kita, dan diamalkan, dan demikianlah nilai sebuah ilmu ketika sudah diamalkan. Kalau ilmu tidak diamalkan maka ilmu hanyalah sekedar ilmu pengetahuan biasa. Tapi ketika sudah diamalkan maka insya Allah menjadi barokah tersendiri dan juga manfaat tersendiri. Dan Nabi juga meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari ilmu yang enggak manfaat. Dahulu orang bilang al ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu tanpa amal itu kayak pohon tanpa buah. Tapi salah satu guru kita malah mengatakan lebih dari itu. Al ilmu bila amal kal nahli bila asal. Ilmu tanpa amal itu kayak tawon lebah tanpa madu. Cuman ngentup saja, cuman nyengat saja, ya kan? Nggak ada manfaatnya, ya. Apalagi bisa jadi tambahan hujjah kelak di hari kiamat bagi orang yang mengerti tapi tidak mengamalkan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya untuk mengamalkan apa yang kita ketahui sedikit demi sedikit sampai insyaallah lebih sempurna ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir pembahasan kita pada waktu lalu adalah kita membahas akan fadilahnya berjalan di malam hari menuju masjid. Dan ini istilahnya fadilah untuk sholat isya, fadilah sholat subuh, berjalan di malam hari menuju masjid. Kemudian bab berikutnya adalah fadailus sholat, fadilah sholat. Di antara kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini adalah apa yang disediakan oleh Allah dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kemuliaan pelaksanaan sholat dan menjaganya. Sholat adalah simbol tertinggi. Penghambaan. Sholat adalah simbolisasi teragung hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan antara hamba dengan Allah. As-sholatu silatun bainal abdi wa rabbih. Sholat itu adalah hubungan antara hamba dengan Allah. Dan selain juga fadilah sholat yang demikian luar biasa banyaknya, otomatis konsekuensinya adalah meremehkan sholat itu juga atau juga meninggalkan sholat adalah ancaman yang sangat luar biasa. Sehingga permasalahan sholat ini yang menjadi salah satu yang cukup berat. Dan tanda terakhir urusan akhir zaman, sebelum kita bicara tentang masalah tanda-tanda yang bersifat alamiah, yang bersifat seluruh dunia ya. Semisal munculnya matahari dari barat, semisal ya macam-macam lah kayak gitu. Itu adalah dari bentuk amalia adalah hilangnya sholat di tengah masyarakat. Nabi bersabda, "Latung qadunna ural islami urwatan urwah. Awwaluhal hukum wa akhiruhas shalah." Akan terlepas ikatan-ikatan Islam.
terikat, akan terlepas ikatan-ikatan Islam. Lepas. Ya, dan Nabi menyebut awal wal hukum. Pertama kali hukum. Hukum itu akan lepas. Dan lepasnya hukum ini sudah puluhan tahun, Pak. Hukum Islam lepas ini sudah puluhan tahun. Sudah rasanya nggak ada hukum kemudian potong tangan, hukum rajam, hukum apa lagi ini. Ya macam-macam ya hukum had istilahnya di dalam fikih. Ya, itu sudah lepas itu sudah. Nggak di negara kita, negara Islam yang lain juga demikian. Kadang-kadang hanya sekedar tertulis tapi tidak ada pelaksanaan. Ya, sehingga ya dengan berbagai macam alasan lah. Seakan-akan istilahnya pelaksanaan hukum had itu adalah kekejaman. Padahal pastinya itu adalah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang sekiranya memang memenuhi dengan persyaratan-persyaratan untuk dilaksanakannya hukuman pada person atau seseorang, kisoska dan lain sebagainya, maka harus dilaksanakan karena hukum itu hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala ya sama dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Bukan kok kemudian kita mengikuti sebagian kemudian meninggalkan sebagian. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian iman dengan sebagian isi kitab kemudian mengingkari sebagian isi kitab yang lain? Tapi ya inilah keadaannya akhir zaman. Nabi menyebut yang lepas pertama kali adalah hukum. Wa akhiru was-shalat, dan yang terakhir adalah sholat. Maka permasalahan sholat ini Pak, sampai disebutkan bahwa oleh para ulama tidak ada dosa yang Allah mengancam, Nabi mengancam. Syukron. Tidak ada dosa yang Nabi mengancam pelakunya dengan kafir kecuali ninggalin sholat. Ninggalin sholat ada ancaman kafir. Iya kan? Bahkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat lebih tegas dalam urusan orang yang ninggalin sholat, langsung dihukum murtad atau kafir tanpa memandang apa alibi atau alasan dia meninggalkan sholat. Berbeda dengan mazhab kita, mazhab Syafi'i yang masih ada sedikit toleransi dalam artian kalau meninggalkan sholatnya karena alasan males maka tidak kafir. Tapi meninggalkan sholat karena ingkar akan hukum Islam atau mengingkari kewajiban hukum sholat maka dia menjadi kafir atau murtad. Ya. Saya tidak merendahkan dosanya mabuk. Saya tidak merendahkan dosanya judi ya. Tapi dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada mabuk dan judi. Sekarang coba Anda bayangkan di tengah masyarakat kita. Berapa banyak orang yang biasa-biasa tidak sholat. Biasa-biasa tidak sholat. Maka di sini perlunya untuk adanya sebuah gerakan khusus yang lebih serius untuk ngajak orang kepada masjid, kepada sholat. Ya dimulai mungkin kalau kita ngomong kepada orang lain dianggapnya ekstrim, dianggapnya nggak ada kerjaan, dianggapnya orang apa sok dan lain sebagainya. Tapi kita yang punya keluarga, Pak. Seorang bapak punya anak, seorang suami punya istri, seorang abang punya adik dan lain sebagainya. Yuk kita saling seseorang punya kawan dan sahabat. Yuk kita selalu mengajak mereka untuk sholat. Ya berbicara tentang masalah berat dan lain sebagainya. Ya kembali kepada person masing-masing. Tapi jujur kalau dihitung-hitung sholat itu saya nggak bicara wiridnya, saya nggak bicara qobliyah ba'diyahnya, saya nggak bicara sunnah-sunnahnya. Itu mungkin bagi sebagian orang yang sudah lebih bagus lah kan gitu kan. Tapi ada orang umpamanya sholat saja maghrib nggak sampai 5 menit, isya 5 menit. Hitung-hitung semuanya kali 5 cuma 25 menit, setengah jam, satu hari satu malam. Satu hari satu malam. Ini tadi kita sampaikan tentang kemuliaan sholat, juga pastinya konsekuensinya juga adalah besarnya ancaman di dalam meninggalkan sholat. Sebagaimana beberapa hadis Nabi, barang siapa yang meninggalkan sholat sengaja maka dia sungguh kafir terang-terangan.
Pembatas antara aku dengan orang-orang kafir adalah sholat. Ini beberapa hadis-hadis yang langsung saya terjemahkan, masyhur hadisnya. Ya, barang siapa yang meninggalkan sholat sengaja maka ditulis namanya dan nama bapaknya di pintu neraka. Fulan bin Fulan harus masuk api neraka. Siapa yang menghapus nama itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala, ya dengan taubatnya kita, ya dengan kesungguhan taubat kita. Kalau sudah ninggalin sholat. Ya. Dan juga fadilah tentang di dalam Al-Quran berapa banyak akan masalah sholat. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibuna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Dan berbagai macam dari apa itu ayat-ayat tentang masalah sholat. Ya. Kalau berbicara dari fadilahnya sih nggak kurang-kurang ya fadilah sholat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, aku mendengar Rasulullah bersabda, bagaimana pendapat kalian kalau ada satu sungai jernih di pintu salah satu rumah kalian? Dia mandi di sungai tersebut setiap hari 5 kali. Apakah tersisa dari kotoran-kotorannya sesuatu? Galu. Sahabat mengatakan tidak tersisa dari kotorannya ya Rasulullah. Allah bersabda Rasulullah, demikianlah perumpamaan sholat. Allah Subhanahu wa taala sholat 5 waktu ya. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dengannya semua dosa-dosa. Yang dimaksud dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa yang bukan besar. Karena dosa besar harus adanya taubat secara khusus. Amal kabair adapun dosa-dosa fala buddalah min taubatin. Maka harus jadi sebuah taubat sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim, Imam Turmudi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, salawat 5 waktu, salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu adalah kafaratun, penebus dosa, 5 bainahunna, antara keduanya, antara salat ke salat, antara Jumat ke Jumat, antara Ramadan ke Ramadan, malam tughsyal kabair, ai wa fi riwayah idastuni batil kabair, kalau dijauhi dosa besar. Adapun dosa besar ada perlu taubat khusus. Sudah pernah kita sampaikan syarat utama taubat itu ada 3. 1 adalah menyesal. 2 adalah melepaskan diri dari dosa tersebut. Ya, melepaskan diri. Jadi kita sebuah contoh gampangannya, kalau urusan mabuk ya pecahin semua botol. Baru itu namanya taubat. Urusan judi ya bakar semua kertas-kertasnya itu. Jangan pakai kemudian masih disimpan-simpan. Mungkin bulan depan menang nomorku. Itu ya gak tobat itu namanya ya. Kemudian yang ketiga adanya keteguhan hati untuk tidak mengulang selama-lamanya. Ada keteguhan hati. Adapun setelah setahun 2 tahun kepleset lagi ya itu lain itu cerita. Pokoknya sekarang yang namanya tobat gak ada kesungguhan gak balik. Gitu aja. Pokoknya ada kesungguhan gak akan balik lagi. Itu baru taubatan nasuha. Dan kalau berhubungan dengan hak sesama manusia harus dibalikkan, atau minta hak halal. Ya, maka 4 syarat taubatan nasuha. Penyempurna taubatan nasuha semisal menangis, semisal memperbanyak istighfar, itu adalah penyempurna. Semisal lagi sholat taubat 2 rakaat. Ada hadisnya Nabi, tidaklah seseorang berbuat dosa kemudian dia bersuci, berwudu, kemudian sholat 2 rakaat kecuali Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Penyempurna. Ya, tapi syarat utama taubat adalah 4 tadi yang kita sebutkan. Adapun dosa-dosa besar, para ulama memang beda pendapat tentang kepastian apa saja macam-macamnya dosa besar. Ya, sampai Imam Ibn Hajar punya kitab namanya Al-Kabair, Az-Zawajir Aniktirofil Kabair. Imam Ibn Hajar nyebut di situ 400-an dosa besar. Cukup banyak lah dosa besar. Ya, Imam Ibn Hajar Al-Haytami punya kitab Az-Zawajir Aniktirofil Kabair. Dan ada beberapa, Imam Zahabi punya juga Al-Kabair. Dan beberapa ulama menyebutnya, tapi garis besarnya yang disebut dosa besar adalah 1, dosa yang ada hukum kepastian mahkamah syar'i.
Misal potong tangan, dicambuk, rajam, dan semisal-semisalnya. Ya. Kemudian yang kedua, ada kepastian ancaman laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ancaman laknat dari Allah Subhanahu, karena laknat itu lebih besar daripada sebutan dosa-dosa. Laknat itu adalah at-tardu min rahmatillah, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah adanya ancaman khusus dari nas Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Meskipun tidak ada hukum hadnya. Semisal riba, ada sebutan dari Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Qur'an, ayyuhibbu ahadukum ayyakul lahma akhi maitan fakarihtumu. Apakah kalian suka makan daging mentah saudara kalian? Ya, itu riba. Ya. Demikian juga riba dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu kan ada ancaman pasti di dalam fa'dzanu biharbin Allahi wa rasuli, maka umumkan perang kepada dia ya, dari Allah dan Rasulnya. Maka ini tadi termasuk juga meninggalkan sholat ya, di antara dosa besar. Nah, maka pelaksanaan sholat ke sholat, pelaksanaan Jumat ke Jumat, pelaksanaan Ramadan ke Ramadan, itu adalah menghapuskan dosa antara keduanya. Maka sangat banyak sebetulnya penyebab-penyebab kita diampunkannya dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting memang pertama jauhin semua dosa-dosa besar. Jauhin semua dosa-dosa besar. Disinilah pentingnya untuk mengetahui, Pak. Disinilah pentingnya untuk belajar, Pak. Ya. Termasuk juga belajar tentang masalah supaya tahu apa macam-macamnya dosa. Kita belajar dosa itu bukan untuk melakukan dosa, tapi untuk menghindar. Ya, Imam Ghazali berkata, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi. Faman la ya'rifu syarra yaqa' fihi. Katanya Imam Ghazali. Aku mengetahui keburukan itu adalah untuk aku menghindar keburukan, bukan untuk melakukan keburukan. Karena orang yang tidak mengenal keburukan, maka dia akan terjerumus dalam keburukan tersebut tanpa dia ketahui. Ya, maka perlu umpamanya Anda cek di beberapa keterangan tentang masalah macam-macamnya dosa-dosa besar. Ya, kalau umpamanya Nabi ada beberapa kali Nabi menyebut di dalam hadis, misal ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara penghancur agama. 7 disebut syirik, sihir, ya, dan lain sebagainya. Qadzful muhsanat, menuduh orang dan lain sebagainya dari berbagai macam dosa-dosa besar, supaya kita mengetahui, ya. Nah, kita sekarang berbicara tentang masalah sholat ini, mungkin perlu secara garis besarnya kita mengetahui bentuk pelaksanaan. Ya, bentuk pelaksanaan. Supaya difahamin bahwa ringkasan sebagian ulama kita itu menyebut karena sholat itu rukun Islam kedua. Rukun Islam kedua, maka pelaksanaan sholat juga demikian. Ada 2 hukum pelaksanaan sholat. 1 wajib, 2 sunnah. 1 pelaksanaan sholat wajib, 2 sunnah. Gak ada sholat mubah, gak ada. Sholat mubah gak ada. Ya, sholat itu kalau gak wajib ya sunnah, ya kan. Nah, kemudian berikutnya adalah yang wajib ada 2. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Yang wajib ada 2, fardu ain sama fardu kifayah. Yang sunnah juga ada 2. Ya, 1 sunnah yang disyariatkan jamaah, 2 sunnah yang tidak disyariatkan jamaah. Ya, 2 semuanya. Nah, di dalam pelaksanaan sholat juga demikian. Dalam pelaksanaan sholat juga
Demikian. Yang wajib terbagi jadi dua, yaitu syarat dan rukun. Syarat dan rukun. Dalam pelaksanaan sholat, kewajiban yang harus kita lakukan adalah satu, syarat, dua, rukun. Syarat itu adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan sebelum sholat. Syarat-syarat adalah kewajiban yang harus dilakukan sebelum sholat. Semisal bersuci, itu dikenal dengan istilah fikihnya suci dari hadas besar atau hadas kecil. Ya, maka masalah suci ini menjadi syarat. Gak bisa orang sholat kemudian batal sholat, dia tetap sholat, dia kentut. Meskipun dia jadi imam, gak boleh pula imam kemudian tengah-tengah sholat kentut, dia malu pula. Mau cemana lah aku, malu sama orang, udah biarin aja lah terus. Dosa Pak, gak bisa. Sholat gak boleh main-main. Ada kaidah fikih at-talabbus bil ibadatil fasidah haramun. Melanjutkan ibadah yang rusak itu hukumnya haram. Yang rusak-rusak, batal-batal keluar. Ini ibadah kepada Allah, bukan urusan sama manusia. Kalau memang rusak ya rusak. Kalau memang batal ya batal. Karena pernah terjadi, kadang-kadang pernah yang cerita sama kita orang. Imam sholat Jumat, ya, rakaat kedua kentut kecil, ya. Terus habis itu dia berpikir malu katanya gitu. Ya gak bisa, dosa Pak, harus keluar. Jadi tadi ada kaidah fikih at-talabbus bil ibadatil fasidah haramun. Melanjutkan atau tetap di dalam ibadah yang rusak, haramun itu haram. Karena ibadah itu harus yakin akan kebenarannya. Maka ini tadi kita sampaikan tentang apa itu? Suci dari hadas. Ya. Tapi suci dari hadas ini adalah berhubungan dengan person, Pak. Tidak berhubungan dengan semua jamaah. Yang artinya tadi kita sampaikan, kan kewajibannya imam kan kalau dia tahu ya dia harus batal, harus keluar dari sholat. Tapi umpama imamnya salah nih, umpama. Kalau umpamanya Anda yakin, kita nggak bicara imam dah, semua orang yang sholat dah, siapa sholat, imam kah sendiri kah atau sholat makmum kah? Kalau umpamanya untuk person kita sendiri, setelah sholat kemudian kita ingat, aku tadi nggak wudu, aku sholat tadi. Aku tadi kan batal aku tadi ini, tapi kok nggak wudu ya? Gitu. Aku tadi malam junub kok belum mandi ya, umpama. Ya otomatis sholat subuh kita, sholat yang tadi kita lakukan nggak sah, harus diulang, meskipun sudah selesai. Berarti kan tidak ada syaratnya tadi kita sampaikan. Tapi kalau ini berhubungan dengan banyak orang, maka tidak berpengaruh. Artinya tidak berpengaruh gini contohnya Pak. Seorang imam habis assalamualaikum, udah selesai dia sholat. Lagi wirid subhanallah, alhamdulillah, baru ingat dia. Aku tadi belum wudhu dah. Aku tadi batal, aku kira aku punya wudhu. Terus dia umpamanya cerita ke makmum, bapak-bapak minta maaf aku tadi ini ternyata sholat gak wudhu. Gimana hukumnya? Ya dia suruh pulang sendiri, makmum gak ada urusan. Makmum gak ada urusan. Ini urusan yang tidak diketahui oleh semua orang. Sama juga umpamanya setelah assalamualaikum imamnya kemudian baru teringat. Bilang pula, Pak, minta maaf bapak-bapak makmum ya semuanya. Ayo kita ngulang sholat karena sempak saya najis gitu. Ya makmumnya bilang, kau ngulang sendiri, sempak-sempakmu kok apa urusannya sama kita gitu ya. Kenapa? Karena ini perkara yang tidak diketahui oleh semua orang. Berbeda dengan batal yang diketahui oleh mayoritas orang. Orang lain itu harusnya tahu. Semisal kakinya ada najis. Makmum yang shaf pertama tahu kakinya ada taiknya, ya harus bilang,
makmum batal sholat, bilang gitu. Kakinya imam ada najis gitu, harus bilang. Mohon maaf umpamanya pas lagi ruku kok ternyata sarungnya imam pantatnya robek, umpamanya gitu ya. Nampak kan pantatnya? Ya udah makmum yang depan-depan bilang, batal Pak, ulang sholatnya semuanya. Itu robek itu aurat. Perkara yang nampak. Tapi urusan tadi apa? Urusan hadas, urusan sempak, kan tidak tahu orang mana pula tidak tahu nggak berpengaruh yang sebab tidak diketahui oleh lumrahnya orang. Saya mengatakan lumrahnya orang tidak harus diketahui oleh semua makmum. Ya, kayak tadi urusan tentang kakinya imam apa? Ada najisnya, ada tainya. Nah, ini kalau umpama ini. Setelah salam kok ternyata kakinya ada tainya. Yang ngulang semuanya. Terus makmumnya bilang, aku tidak tahu. Kenapa kok nggak ngelihat? Khususnya soft pertama. Maka oleh sebab itu perlu imam untuk lebih ekstra hati-hati di dalam hal-hal yang berhubungan dengan hal membatalkan sholat dari perkara dohir. Semisal najis di kaki. Ya, termasuk juga ya banyak hal sih najis di kaki ini kayak umpamanya tai, cicak. Ya, demikian juga saya berharap juga kayak umpamanya remaja-remaja masjid. Kalau urusan Jumatan itu ya, mimbarnya itu dibersihin. Mimbarnya dibersihin karena khutbah juga bagian dari syarat sahnya sholat Jumat. Kadang-kadang saya pernah sholat Jumat itu mohon maaf kok banyak tai cicak lah ya, mau dipijak gimana, tapi ya khawatir namanya ini tadi khutbah harus lebih khutbah juga harus suci baju, suci tempat suci semuanya. Maka ini tadi kita sampaikan tentang apa tadi syarat ya. Syarat itu adalah kewajiban yang harus dilakukan sebelum sholat sampai selesai sholat. Ya, misal suci dari hadas, misal menghadap kiblat, Maka di sini menghadap kiblat ini juga perlu untuk diingatkan sebenarnya. Menghadap kiblat itu adalah dengan dada. Maka sebagian masyarakat kadang-kadang assalamualaikum sambil dadanya belok, itu nggak boleh itu Pak. Ya, jadi assalamualaikum sambil dadanya ikut nyerong ke berubah dari jalur kiblat. Maka salam itu hanya pipi, hanya kepala saja, nggak pakai dada. Ya, menghadap kiblat. Dalam urusan menghadap kiblat, ulama kita lebih toleransi. Iya. Ada sebagian yang memastikan harus ainul Ka'bah, harus menghadap ke Ka'bah persis. Ya. Tapi kalau ulama-ulama kita ya yang bisa yakin menghadap ke Ka'bah pasti ya yang di Masjidil Haram. Yang di Masjidil Haram, yang di luar Masjidil Haram itu doni, prasangka. Jadi kalau umpamanya yang persis di Masjidil Haram, maka harus yang berada di Masjidil Haram harus menghadap ke Ka'bah. Dan itu pun perlu juga ekstra untuk hati-hati, khususnya yang ada di tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Yang kadang-kadang di pojok-pojokan, kalau umpamanya dia nggak perhatian, bisa jadi dia tidak menghadap ke kiblat. Artinya diluruskan tubuhnya, ngelewatin batas Ka'bah. Kenapa? Karena dengan besi-besi yang menghalang-halangin tersebut. Apa itu pembatas-pembatas itu. Ya, walhasil kalau berada di dalam area Masjidil Haram haruslah, karena Ka'bah sudah di depan dia, harus yakin. Adapun di luarnya ya semisal kita lah Pak. Dari mana kita bisa yakin Pak? Gak bisa kita yakin, kita hanya prasangka. Mohon maaf ya mudah-mudahan pas ke Ka'bah. Tapi kalau umpamanya ditarik benang Pak, dari Martubung sini sampai ke Mekah Pak, rasanya nggak sampai ke Ka'bah Pak, sampai Jeddah kali Pak rasanya Pak. Kalau ditarik
benang kan gitu kan ya. Tapi ya istilahnya dhanni, prasangka. Prasangka. Maka tidak dibenarkan, artinya tidak diharuskan kita kemudian saling menyalah-nyalahkan di dalam urusan kiblat ini. Semuanya dhanni, Pak. Kalau istilahnya mohon maaf, dhon itu tadi prasangka ya, prasangka dengan ilmiahnya masing-masing. Yang namanya ilmiahnya masing-masing itu ya ada kadar kuat dan tidaknya. Kalau dulu kiai-kiai tua dulu untuk menentukan arah kiblat pakai namanya roboh. Oh, roboh, Pak. Roboh itu kayu 1/4 itu loh, Pak. Ada kayu 1/4 dulu gini. Dulu masih punya itu bapak-bapak kakek gitu, itu kayu 1/4. Nah, itu menentukan untuk berapa derajat dari arah kiblat. Terus lebih maju lagi dengan kompas, ya kan? Ada sekarang terus lebih maju lagi, lebih modern lagi dengan aplikasi. Tapi ya itu semuanya kan istilahnya ya kemajuan ilmiahnya. Tapi ya nggak bisa pula, karena pernah pula kalau nggak salah pernah ya nampak entah di Facebook atau di media sosial, orang di hotel dekat sama Ka'bah, ya kan? Pakai aplikasi, ternyata aplikasinya merengnya jauh kali dari arah Ka'bah, sehingga tidak mengarah ke Ka'bah. Entah mungkin baterainya yang entah apanya yang salah ya, wallahu a'lam. Walhasil itu semuanya adalah dhanni, prasangka. Prasangka. Setiap orang punya ilmunya masing-masing. Yang namanya yakin itu adalah sesuatu yang dirasa atau diketahui oleh panca indera. Dengan mata, dengan telinga, dengan raba, itu baru ya yakin. Selain itu, maka dhanni, prasangka. Maka orang namanya kadang sholat agak mereng dikit, kadang orang lurus, kadang orang sudahlah, maafin aja lah, udah biarin aja lah gitu aja ya. Selama dia punya alasan, bukan buat. Bukan seenaknya sendiri. Itu tadi rukun menghadap kiblat. Nutup aurat juga demikian. Syarat nutup aurat dan macam-macamnya dari syarat. Ini tadi kewajiban satu yang di sebelum sholat, namanya syarat. Yang kedua kewajiban yang dalam pelaksanaan sholat. Kewajiban di dalam pelaksanaan sholat terbagi menjadi 4. Jadi 4. Satu rukun qalbi, rukun hati. Namanya niat. Niat ini rukun. Maka ketika awal takbiratul ihram, maka memang hati harus berniat. Meskipun hanya sekedar itu tadi, kalau dilafadzkan umpamanya aku sengaja sholat isya 4 rakaat fardu, ya makmum, ya Allah Akbar. Itu harus hati kita itu melintaskan semisal itu sebagai bentuk sebagai bentuk ikrar kepada Allah Subhanahu wa taala akan pelaksanaan hukum sholat. Jadi niat itu adalah simbolisasi ikrar. Niat itu adalah simbolisasi ikrar, dan Allah Subhanahu wa taala memandang isi hati kita. Nah, letaknya niat itu kapan? Ya di takbiratul ihram. Dekat takbiratul ihram atau saat takbiratul ihram. Ya, Allahu Akbar, dalam hati kita mengatakan kita sholat isya fardu 4 rakaat makmum, ya Allah Akbar. Dah. Nawaitu usolli segala macam itu semuanya itu membantu. Membantu. Artinya membantu itu apa? Ya lesan kita biasa lah Pak. Kalau lesan itu membantu untuk hadirnya hati. Segala macam yang membantu hadirnya hati itu berhukum sunnah. Bagaimana kalau kita ngitung jendela masjid ini. Tapi nggak ngomong saya nggak pakai nyebut. Ketika saya ngitung gini, kemudian tiba-tiba dipanggil orang. Set, saya noleh. Saya balik, saya lupa berapa tadi ya. Tapi kalau saya sebut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zat. Iya apa? Nah, saya nyebut 8 itu terakhir itu masih ingat 8 tadi gitu. Maka ini tadi diantara bahwa
menghadirkan niat itu wajib. Untuk melafadzkannya ya, yang sekiranya yang sekiranya bisa membantu untuk menghadirkan hati, maka itu juga bagian dari sunnah. Karena segala sesuatu yang membantu hadirnya hati bersifat sunnah. Sebagaimana semua hal yang mengganggu hadirnya hati juga bersifat makruh. Ya, itu hukum secara umum itu. Hukum secara umum. Semua hal yang membantu hadirnya hati hukumnya sunnah. Misal Anda sholat di tembok, sunnah. Ya, supaya enggak ada lalu lalang orang. Anda sholat di waktu yang tenang, itu sunnah. Ya, Anda sholat yang pokoknya dalam keadaan nyaman, habis mandi, seger, sunnah. Supaya hatinya enak, nyaman. Ya, sebagaimana juga hal-hal yang mengganggu khusyuknya sholat, itu juga bersifat makruh. Anda sholat umpamanya di depan papan tulis, makruh. Nanti Anda baca pula, ya kan? Anda sholat, depannya Anda ada kalender, Anda baca pula, makruh. Ya, maka termasuk kalau bisa Bapak masjid-masjid kalau bisa ini ya, laporan keuangan jangan ditempel di tembok sebelah barat, ya. Akhirnya orang sholat itu baca pengeluaran, pemasukan, ya, ganggu. Ya, ini tadi kita sampaikan hukum secara umum. Maka rukun pertama adalah rukun kolbi, rukun hati. Rukun kedua namanya rukun qauli. Rukun qauli itu rukun ucapan. Rukun ucapan itu gampangannya takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, assalamualaikum, dah itu aja kan. Dengan semuanya ya, tahiyat mulai dari at-tahiyatul sampai sholawatnya, ya kan. Nah, kalau dalam fikih, disiplin fikih dibeda-bedakan, tahiyat, sholawat dibedakan. Tasyahud dengan sholat. Walhasil 4 ini tadi kita sebut apa ini? Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, terus salam. Nah, ini namanya rukun gauli. Gauli itu adalah ucapan. Maka rukun ucapan yang disebut ucapan, ittafaqul ulama, sepakat seluruh ulama. Ajma'al ulama, telah ijma', sepakat seluruh ulama. Bahwa yang disebut ucapan itu adalah keluarnya suara. Itu disebut oleh Imam Nawawi dalam Adhkar Nawawiyah. Yang namanya qaul adalah ucapan, itu adalah kalau ada suara. Dalam artian kita dengar sendiri punlah minimal, nggak harus orang lain. Ya, maka keterangan-keterangan gini nggak sedikit kita baca, banyak di kitab-kitab fikih. Yang sering saya baca kitab Adhkar Imam Nawawi, disebutkan barang siapa orang yang baca Fatihah hanya sekedar melintaskan dalam hati, maka itu bukan bacaan, itu falaisa biqiraah, tidak baca. Faman ajral Fatihah ala qalbi, orang yang melewatkan Fatihah di hatinya saja, falaisa biqari', maka dia tidak membaca. Kadang-kadang ada sebagian orang, mohon maaf Pak, Fatihah itu di batin Pak. Fatihah saya tidak bicara bacaan surat. Kalau surat itu sunnah, baca subhana rabbiyal a'la bihamdi sunnah, subhana rabbiyal azimi sunnah. Baca ini yang lagi doa iftitah sunnah. Tapi Fatihah, Allahu Akbar, takbiratul ihram pertama wajib. Fatihah wajib. Dan tidak jarang. Kadang-kadang kalau kita perhatikan, jangankan orang awam, ustadz sekalipun, imam masjid sekalipun, kadang-kadang sholat sunnah mulutnya diem aja, Fatihahnya kayak di batin. Maka itu bukan baca Fatihah itu, tidak sah sholatnya. Jadi 4 ini tadi kita takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat sampai salawatnya, kemudian assalamualaikum itu harus diucapkan, harus diucapkan. Jadi assalamualaikum diucapkan, bukan kok kemudian noleh saja dalam hati. Harus
ucapan. Itu namanya rukun qauli. Rukun qauli. Rukun ucapan. Ya. Ketiga, rukun fi'li. Rukun perbuatan. Rukun perbuatan. Ya, rukun perbuatan itu apa? Di antaranya berdiri, ruku, i'tidal, sujud, bangkit dari sujud, sujud lagi, duduk tahiyat. Itu rukun apa? Fi'li, rukun perbuatan. Gerakan. Nah, di antara yang mungkin perlu untuk diingatkan, dan ini sering kadang-kadang terjadi, dan kalau kita baca pun nggak usah pakai kitab-kitab fikih tabel, kitab-kitab fikih Arab, yang bahasa Indonesia saja disebut rukun sholat 17. 1. Niat. 2. Takbiratul ihram. 3. Berdiri bagi yang mampu. Di yang ketiga ini aja Pak, banyak orang yang nggak ngerti. Berdiri bagi yang mampu. Banyak orang sholat itu sudah pakai kursi Pak. Saya tidak membahas penyakitnya orang, tidak. Yang mau saya bahas adalah ketika dia bisa berdiri, ketika dia bisa jalan, dohirnya bisa, wong dari rumah jalan kaki. Habis sholat kemudian sudah salam-salam berdiri bisa. Loh kenapa kok sholat fardu duduk pakai kursi? Dibilang Ustaz saya nggak bisa ruku, nggak bisa sujud. Ya nanti ketika nggak bisa ruku, nggak bisa sujud baru kau duduk. Mana yang nggak bisa, tapi berdiri kewajiban. Berdiri itu rukun. Berdiri. Kan bisa berdiri. Ya, yang namanya uzur itu ketika uzur baru kemudian kita dimudahkan, dikasih rukhsah keringanan. Gak bisa sujud, ya udah ketika sujudnya kemudian pakai kursi. Ya. Tapi berdiri bisa, wajib berdiri. Dia kan wajib berdiri. Saya tidak ngerti person orang. Entah Allah kalau dia ngomong, Ustaz kalau aku berdiri aku oyong, jatuh nanti. Itu lain lah Pak. Ustaz aku berdiri ini aku akan nggak kuat, kakiku lemah, jatuh nanti. Lain lah Pak. Tapi secara dohirnya dia dari rumah jalan kaki. Habis sholat salam-salaman. Berarti kan mampu berdiri. Maka kewajiban mampu berdiri tetap ada pada person tersebut. Pada orang ini kita bicara fardu Pak. Kita bicara sholat berbeda dengan sholat sunnah. Hadis Nabi telah jelas. Ya, kalau sholat fardu memang wajib. Tapi kalau sholat sunnah, barang siapa yang sholat duduk dalam sholat sunnah maka bagi dia separuh pahala orang sholat berdiri. Barang siapa yang sholat sholat tidur maka dia pahalanya separuh orang sholat duduk. Ya dulu Pak kita orang kadang-kadang memang pemalas Pak ya. Dulu kita di mondok sering sholat sunnah itu duduk. Tapi niatnya untuk sekalian baca Quran. Niatnya sekalian baca Quran. Jadi bacaan Al-Quran ketika sholat itu lebih afdol daripada bacaan Quran di luar sholat. Maka kita mau baca Quran sholat umpamanya sholat duha. Baca 1 juz. Ya umpamanya gitu ya. Mau berdiri males, duduk pakai kursi. Allahu Akbar baca. Ya, kayak gitu istilahnya. Tapi itu sholat sunnah, Nah, tapi kalau sholat wajib tetap wajib berdiri. Ini rukun fi'li. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat, rukun maknawi. Rukun maknawi itu adalah tumakninah. Oleh sebab itu beberapa buku-buku ya nyebut rukun sholat 17 dengan menghitung tumakninah. Ada juga yang mengatakan rukun sholat 13.
tanpa menghitung tumak nina. Dianggapnya tumak nina itu ya sudah bagian dari rukun yang ada di situ. Tumak ninanya rukuk ya berarti ya disebutnya rukuk. Tumak nina sujud ya cukup disebut sujud. Karena kewajiban tumak nina itu, nah tumak nina itu apa? Ya tumak nina itu sukunun ba'da harokah. Diam setelah gerak. Jadi meskipun sebentar, sebentar, hanya saja yang perlu untuk diingatkan kalau dalam sholat fardu atau sholat yang lain, sebetulnya yang lebih afdol untuk agak lebih dipanjangkan dan dibedakan antara rukuk sujud. Jadi kalau orang yang agak ngerti rukuk sujudnya itu lebih dilamakan dikit dibanding iktidal sama duduk antara dua sujud. Iktidal itu rukun pendek, duduk antara dua sujud itu rukun pendek. Ya, tapi kalau mayoritas kita kan semuanya kan anggap sama ya. Rukuk sama iktidal sama, sujud sama antara duduk dan sujud sama. Sebetulnya sujudnya lebih lama dikit, rukuknya lebih lama dikit. Ya, kenapa? Karena supaya membedakan antara rukun pendek sama rukun panjang. Ya, lagi pula ada hadis Nabi dalam Sahih Bukhari Muslim. Atimmur ruku awas sujud. Fawalladzi nafsi biyadi inni la arakum min wara'i dhahri idza raka'tum wa idza sajadtum. Kalian sempurnakan rukuk dan sujud kalian, karena sesungguhnya aku demi zat yang aku dalam genggamannya, jiwaku dan wajahnya. Walladzi nafsi biyadi. Iya. Sesungguhnya aku melihat kalian di belakangku ketika kalian rukuk dan sujud. Nabi menyebut rukuk dan sujud. Kalau berdiri pasti panjang lah karena ada bacaan Fatihah sama surat. Kalau tahiyat pasti panjang lah karena bacaan tahiyat. Tapi rukuk sujud disebut khusus oleh Nabi. Sempurnakan rukuk dan sujud. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan diberkahin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan shalihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa amalin la yurfa' wa nafsin la tashba'. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakka anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibuna alaihi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farrij 'alal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa'fu minkum. Assalamualaikum.